Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa Nur Kasana dengan NIM 6422032, kelas 645D31. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 PBL Bahasa Indonesia, yaitu dengan judul Pajak adalah Investasi untuk Masa Depan. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau badan hukum kepada negara. Di sini ada tujuan pajak, yaitu pertama mengumpulkan dana negara untuk membiayai pengeluaran negara. Lalu yang kedua ada stabilisasi ekonomi, yaitu untuk mengendalikan inflasi dan mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada keadilan sosial, yaitu mengatur distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan. Yang keempat ada pengembangan infrastruktur, yaitu membiayai proyek infrastruktur seperti jalan, terus jembatan dan juga bandara. Yang kelima ada pelayanan publik, yaitu untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang keenam ada pengawasan ekonomi, untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mencegah penyalahgunaan. Yang ketujuh ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara. Di sini ada manfaat pajak, yaitu yang pertama ada membangun infrastruktur jalan, lalu jembatan, bandara, dan juga fasilitas umum lainnya. Manfaat yang kedua ada pelayanan publik, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan juga layanan sosial. Yang ketiga ada pengembangan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan juga pengembangan pada industri. Yang keempat adalah untuk kesejahteraan sosial, yaitu membantu masyarakat miskin, terus mengembangkan komunitas dan program sosial. Yang kelima ada stabilisasi ekonomi, yaitu mengendalikan inflasi, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan keuangan negara. Yang keenam ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi warga negara dalam pengelolaan keuangan negara. Yang ketujuh ada keadilan sosial, yaitu mengatur distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan. Yang kedelapan ada pengembangan teknologi, yaitu membantu pengembangan teknologi dan inovasi. Yang kesembilan ada lingkungan hidup, yaitu untuk mengelola lingkungan hidup dan juga mengurangi polusi. Yang terakhir ada kemandirian negara, yaitu untuk meningkatkan kemandirian negara dalam mengelola keuangan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Di sini ada pajak sebagai investasi. Yang pertama ada sebagai investasi jangka panjang, yang kedua ada membangun masa depan bangsa, yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir adalah untuk mengurangi kemiskinan yang ada di negara ini. Lalu ada prinsip kesadaran pajak. Yang pertama ada kepatuhan dan keadilan. Kepatuhan ini dan keadilan ini merupakan dua prinsip penting dalam sistem perpajakan. Dengan penjelasan kepatuhan itu, yang pertama ada mematuhi peraturan dan undang-undang pajak. Yang kedua ada melaporkan penghasilan dan pembayaran pajak secara akurat. Yang ketiga ada membayar pajak secara tepat waktu.
Yang keempat, mengikuti prosedur dan tata cara perpajakan. Yang kelima, ada transparansi dalam pengelolaan keuangan. Lalu keadilan itu tersendiri, yang pertama ada pajak yang adil dan proporsional. Yang kedua, tidak diskriminatif terhadap warga negara. Yang ketiga, pajak yang sesuai dengan kemampuan warga negara. Yang keempat, penggunaan dana pajak untuk kepentingan publik. Lalu yang terakhir ada perlindungan hak-hak warga negara. Di sini yang kedua ada efisiensi dan transparansi. Efisiensi itu tersendiri yaitu adalah penggunaan sumber daya yang optimal, lalu minimalisasikan biaya operasional, terus meningkatkan produktivitas, dan terakhir adalah pengurangan waktu dan proses. Dari transparansi tersendiri ada keterbukaan informasi keuangan, lalu ada akuntabilitas pengelolaan dana, ada pengungkapan data dan statistik, lalu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan teknologi untuk memudahkan akses informasi. Yang ketiga ini ada akuntabilitas dan tanggung jawab. Akuntabilitas itu sendiri adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan. Lalu ada transparansi dalam pengelolaan dana, ada keterbukaan informasi mengenai keuangan, dan juga pengawasan dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, pemenuhan standar dan regulasi. Dan tanggung jawab itu sendiri terdiri dari kesadaran akan konsekuensi tindakan, ada pengakuan kesalahan dan perbaikan juga, ada komitmen pada kepentingan publik, lalu ada pengelolaan sumber daya secara efektif, dan terakhir ada pemenuhan tujuan dan sasaran. Yang keempat itu ada pengelolaan yang efektif. Nah, di sini pengelolaan yang efektif dalam konteks perpajakan dan keuangan negara itu meliputi beberapa karakteristik. Yang pertama ada efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya minimal. Yang kedua ada efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran. Yang ketiga ada transparansi, keterbukaan informasi. Yang keempat ada akuntabilitas, yaitu penanggung-jawaban. Yang kelima ada fleksibilitas, yaitu adaptasi dengan perubahan. Lalu ada keterlibatan masyarakat, yaitu bentuk keterlibatannya itu pertama ada pengawasan dan evaluasi anggaran, lalu ada partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga itu memberikan umpan balik dan saran. Yang keempat penggunaan media sosial untuk promosi kesadaran pajak. Lalu yang terakhir ada kegiatan sosial dan pendidikan pajak. Lalu bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yaitu dimulai dari pendidikan dan pelatihan. Yang kedua ada kampanye kesadaran pajak. Lalu yang ketiga ada transparansi pengelolaan pajak. Keempat ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran. Yang terakhir ada penggunaan teknologi untuk memudahkan pembayaran pajak. Lalu apa saja dampak dari kegagalan kesadaran pajak ini? Nah, dampak dari kegagalan pajak itu sendiri ada pertama ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, yang kedua itu dapat mengurangi kualitas dalam pelayanan publik. Yang ketiga ada ketergantungan pada hutang luar negeri. Yang keempat korupsi dan penyalahan
penyalahgunaan, yang kelima ada kehilangan kepercayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.